Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Ansar, mahasiswi dari program studi pendidikan IPS kekhususan sejarah angkatan 2019. Yang terhormat Profesor Dr. Darman Manda M. Hum selaku Ketua Prodi Pendidikan IPS yang juga merupakan penguji 2 saya pada ujian proposal online hari ini. Yang terhormat Dr. Abdul Rahman Saka MSI selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat Dr. Mustari Bosra MA selaku pembimbing 2 saya. Yang terhormat Dr. Bahri MPD selaku penguji pertama saya. Yang terhormat Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji 3 saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa mengikuti ujian proposal online pada hari ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul DPRD-GR Kota Makassar tahun 1961 sampai dengan tahun 1971, studi tentang peran dan produktivitasnya dalam menghasilkan peraturan daerah. Baiklah, marilah kita ke pembahasan yang pertama, yakni bab 1 pendahuluan latar belakang. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP merupakan cikal bakal dari pembentukan DPRD di tiap wilayah, termasuk Kota Makassar. Kehadiran DPRD di Kota Makassar ini sebagai lembaga representatif aspirasi rakyat tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang panjang. Nah, KNIP atau merupakan Komite Nasional Indonesia Pusat ini pada awal pembentukannya merupakan lembaga pembantu pemerintah, khususnya presiden, yang ditegaskan di dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Nah, KNIP ini sendiri berpusat di Jakarta dan juga terdiri di berbagai daerah yang dinamakan dengan Komite Nasional Daerah. Kemudian, di dalam perkembangannya, KNIP ini berubah menjadi lembaga legislatif atau memiliki kekuasaan legislatif itu karena hasil dari maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1945, Komite Nasional Daerah itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu, setelah Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, di Sulawesi diangkatlah BW Lapian sebagai akting gubernur, yang dimana tujuan utama pengangkatannya yakni pembentukan DPRD. Meskipun di Makassar pada saat itu telah ada DPRD, tetapi masih bersifat sementara, yang dimana anggota-anggotanya itu ada beberapa yang diganti karena tidak disukai oleh rakyat. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diketuai oleh N. Syahadat dan juga Dewan Pemerintah Daerah diketuai oleh Saleh Daeng Tompo. Selanjutnya, yakni puncak pematangan struktur pemerintahan negara di daerah seolah dicapai dengan dibentuknya Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960. Yakni dibentuknya daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara sebagai daerah otonom, yang dimana kepala daerah pada saat itu atau gubernur pada saat itu atau tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara yakni Letnan Kolonel Andi Rifaim. Ia bertugas untuk menyempurnakan organisasi pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 seperti pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong atau DPRD-GR. DPRD-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kota Makassar kemudian dibentuk dengan surat keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1961, Desember nomor 2-24-30.158 dengan jumlah anggota sebanyak 37 orang dengan 8 partai. Nah, di 8 partai ini diantaranya adalah NU, ada PSII, ada Parkindo, ada PNI, ada Katolik, ada PKR, ada Golkar, dan juga ada PRN. Nah, kemudian masalah utama di dalam penelitian ini adalah saya ingin melihat bagaimana sebenarnya produktivitas peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD GR Kota Makassar, yang dimana Makassar pada saat itu berada dalam kondisi yang tidak stabil dengan adanya beberapa konflik, diantaranya adalah DITI dan juga imbas dari peristiwa G30S tahun 1965. Nah, menariknya dari penelitian ini akan menangkap peristiwa yang terjadi untuk mengungkap fenomena sejarah yang berpengaruh pada stabilitas Kota Makassar. Kenapa kemudian penelitian ini penting? Karena akan melihat peran peraturan daerah di dalam menstabilkan Kota Makassar di tengah konflik-konflik itu tadi, yakni DITII dan juga imbas dari peristiwa G30S tahun 1965. Selanjutnya bagian B, batasan masalah. Batasan masalah digunakan untuk memperjelas cakupan kajian suatu penelitian atau suatu karya ilmiah. Nah, terdapat 3 batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah batasan tematik, yakni sejarah, politik, ekonomi. Yang kedua adalah batasan spasial, yang tentu saja penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah batasan temporal, yakni pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1971. Selanjutnya bagian C adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses rekrutmen anggota DPRD GR Kota Makassar tahun 1961 hingga tahun 1971, dan yang kedua adalah bagaimana proses pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD GR Kota Makassar tahun 1961 hingga tahun 1971, dan yang ketiga adalah bagaimana proses pembahasan dan pengambilan keputusan peraturan daerah oleh DPRD GR Kota Makassar tahun 1961 hingga tahun 1971. Bagian D, tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses rekrutmen anggota DPRD GR Kota Makassar tahun 1961 hingga tahun 1971. Yang kedua adalah untuk mengetahui proses pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD GR Kota Makassar 1961 hingga 1971. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui proses pembahasan dan pengambilan keputusan peraturan daerah oleh DPRD GR Kota Makassar 1961 hingga tahun 1971. Bagian E, manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para peminat sejarah atau masyarakat umum yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai DPRD GR Kota Makassar, khususnya pada peran dan juga produktivitasnya dalam menghasilkan peraturan daerah. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai atau untuk penulisan sejarah politik, menambah publikasi ilmiah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, dan juga penelitian ini diharapkan kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah serta stakeholder kota masyarakat. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama adalah parlemen. Secara etimologi, parlemen atau parlemen berasal dari kata parler, dari bahasa Prancis yang artinya acara yang diatur untuk membahas berbagai hal-hal atau berbagai isu-isu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen adalah badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengandalian keuangan negara atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Menurut John M. Kerry, lembaga legislatif itu adalah institusi pembuat kebijakan yang penting di dalam
negara demokrasi modern. Semua kebijakan yang paling mendasar seperti budget, perjanjian, dan persetujuan perdagangan, ekonomi, lingkungan, dan regulasi sosial, elaborasi hak-hak individu dan kolektif haruslah disetujui oleh lembaga legislatif. Yang ketiga adalah politik. Politik menurut Rod Hedgwick merupakan kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Politik ini juga merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan juga kerjasama. Bagian F, penelitian relevan atau kajian relevan. Adapun kajian relevan yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini adalah karya dari Delia Nur dan juga Akbar Syah yang berjudul KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Selain itu juga saya menggunakan buku karya Anwar Arifin, yakni Pergolakan Politik di Makassar tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Bagian F, kerangka konsep. Sasaran dari penelitian ini adalah ingin mengkaji peran dan produktivitas dari DPRD GR Kota Makassar tahun 1961 hingga tahun 1971 di dalam menghasilkan peraturan daerah, yang dimana akan mengungkap bagaimana kemudian proses rekrutmen anggota-anggota DPRD GR Kota Makassar dalam kurun waktu tersebut, dan juga bagaimana peran dan produktivitasnya di dalam menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya ini adalah peraturan daerah dan juga SK-SK atau surat-surat keputusan lainnya. Saya juga ingin mengkaji bagaimana kemudian hubungannya dengan daerah. Lalu selanjutnya akan dikaji bagaimana kontestasi elemen-elemen politik DPRD GR di dalam membahas, dalam memutuskan sebuah peraturan daerah tersebut. Bab 3 adalah metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasikan terkait dengan DPRD GR Kota Makassar 1961 hingga 1971, studi tentang peran dan produktivitasnya dalam menghasilkan peraturan daerah. Bagian B adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yakni di Kota Makassar, dan bagian C adalah sumber data. Nah, sumber data ini terbagi atas dua, yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini adalah berupa arsip, berupa dokumen-dokumen yang sezaman, kemudian berupa koran yang kemudian berada pada zaman tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumber primer. Nah, sumber primer berupa arsip ini kemudian bisa saya temukan di Badan Kearsipan dan juga Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah terdiri dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Bagian D, teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian sejarah terdapat 4 langkah atau 4 metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik ini adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang kemudian relevan dengan topik yang akan dikaji. Nah, cara pengumpulan sumber sejarahnya ini melalui penelitian pustaka, yaitu mengkaji literatur misalnya buku, arsip, dokumen-dokumen, koran yang sezaman,
Selain itu juga melakukan penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Setelah melewati proses heuristik, memasuki proses kritik. Kritik ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah kritik intern, yakni menguji apakah isi dari informasi sumber sejarah tersebut benar adanya, dan kritik ekstern ini ingin melihat apakah sumber sejarah yang tersedia atau sumber sejarah yang ditemukan itu memiliki keotentikan, apakah sumber tersebut asli atau sumber tersebut palsu. Setelah melalui proses kritik, kemudian memasuki tahap interpretasi. Tahap interpretasi ini adalah penafsiran atau pemberian makna terhadap data-data yang diperoleh dengan cara membandingkan data yang satu atau referensi yang satu dengan referensi yang lainnya. Nah, dari pembandingan tersebut kemudian ditemukanlah fakta-fakta sejarah. Nah, setelah ditemukan fakta-fakta sejarah ini, lalu kemudian memasuki tahap akhir dari metode penelitian sejarah, yakni historiografi. Nah, kemudian disinilah penulis merekonstruksi atau menulis kembali peristiwa sejarah secara objektif dengan menyusun fakta-fakta sejarah yang tadi secara kronologis atau secara sistematis menjadi sebuah tulisan yang utuh, sebuah tulisan sejarah yang utuh. Baiklah, terima kasih. Cukup hal tersebut yang bisa saya sampaikan di dalam seminar proposal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.